Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Alhamdulillah, setelah cuti sedikit lama, kita bertemu lagi di kitab yang sangat kita sukai, yaitu kitab Qistosul Mustaqim. Dan kita sudah sampai di akhir-akhir kitab Qistosul Mustaqim. Pertemuan yang lalu kita sedikit masuk di bab, yaitu bagaimana cara untuk selamat daripada ikhtilaf, yang mana Imam Ghazali menjelaskan bahwasanya ikhtilaf itu adalah qadha'un azaliyun. Qadha'un azaliyun, maknanya ikhtilaf ini sudah takdir dari Allah. Memang tidak bisa, siapapun tak boleh intervensi untuk mengangkat khilaf antara manusia. Karena Allah sudah mengatakan wa mazalu mukhtalifin, mereka akan tetap khilaf. Bahkan dikatakan khilaf itu adalah maksud min maqasidis syariah. Karena itu Nabi pun, dengan adanya Nabi, khilaf tidak menjadi hilang. Bahkan khilaf terjadi ketika Nabi ada. Jadi ketika ditanya oleh kawannya Imam Ghazali yang taklimi ini, bagaimana cara Anda untuk mengangkat khilaf? Saya tak bisa. Karena mereka tidak akan pernah mau mendengar saya. Tidak akan pernah mau mendengar saya. Mereka tidak mau mendengar Nabi. Bagaimana mereka nak mendengar saya? Begitu pula imammu yang katanya bisa mengangkat khilaf, malahan dengan adanya imammu khilaf semakin banyak. Oke, katanya, kalau mereka mendengar cakap engkau, apa yang akan engkau buat? Imam Ghazali, kalau mereka dengar cakap aku akan membagi manusia menjadi tiga golongan. Yang pertama adalah khawas, awam, ahlul jadal. Khawas itu adalah orang khusus, awam adalah orang awam, jadal adalah orang yang suka berdebat. Oke. Tiga ini ada obatnya masing-masing. Orang awam obatnya zahir kitab wa sunnah. Yang ada di dalam kitab wa sunnah kita berikan, itulah obatnya orang awam. Obatnya orang khawas adalah dengan cara mengajari mereka Qistosul Mustaqim, mawazinul khamsah. Adapun orang ahli jadal, obatnya adalah, katanya Imam Ghazali, saya akan step by step, sedikit demi sedikit. Aku debat dengan cara yang baik. Kalau tetap dia tidak mau, oh maknanya sudah bukan saya. Ini kena kita serahkan ke Jakim, apalagi yang satunya di Malaysia itu, Jabatan Agama, biar mereka yang nguruskan. Maknanya orang ini tidak bisa cakap, kena hadus saif. Kenapa? Hadus saif, maknanya orang ini orang bikin gaduh. Orang yang bikin gaduh bukan diajak berdiskusi, tapi memang kena urusannya kepada kerajaan. Biarkan mereka yang mengurusi. Itulah secara ijmal apa yang ingin dikatakan oleh Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali sudah menjelaskan apa itu orang khawas dan apa itu orang awam. Apa itu orang awam? Dikatakan orang awam tidak boleh masuk ke dalam hal-hal yang khilafiyat. Dan orang awam tidak akan terfikir ke masalah khilaf. Tidak akan terfikir. Kalau dia terfikir ke masalah khilaf, dia bukan awam. Dibilang, kalau ada orang yang basicnya belum kuat, kemudian cakap pasal hal-hal yang penat, maknanya ada setan di dalam hatinya. Benar macam itu.
Kenapa? Orang awam tidak boleh masuk di masalah yang khilaf. Bayangkan, orang yang kerjanya buat roti tampal, tiba-tiba masuk halaqah khilaf antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Khilaf antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Apakah sifat Allah itu zaid ala dzatih au huwa nafsu dzatih? Al-ikhlas bil i'tibar macam ini saja. Wallah, ini yang saya kira 20 tahun saya buat roti tampal, saya tak pernah dengar macam ini. Jelas. 20 tahun Anda buat roti tampal, Anda tidak akan bisa buat roti cake yang untuk ulang tahun. Betul tidak? Sama-sama rotinya kan. Satunya roti tampal, satunya cake. Belum tentu Anda pandai buat roti tampal, Anda pandai buat cake. Sama-sama rotinya. Apalagi kalau Anda berpindah jurusan dari roti tampal belajar ilmu kalam. Sangat jauh sekali. Kok tak apa Habib? Tak apa. Kalau saya faham, alhamdulillah. Kalau tak faham, saya akan tinggalkan. Loh, yang saya takut bukan yang Anda tidak faham. Yang Anda faham saya yang takut. Nanti boleh jadi Anda faham selain faham yang benar. Anda kira Anda faham, tapi Anda salah faham. Itulah yang namanya jahil murakkab. Betul kata Imam Ghazali, orang awam berbuat dosa lebih baik daripada belajar khilafiyat. Kenapa? Kalau mereka belajar khilafiyat, akan ada unsur mereka itu merasa dirinya pandai. Kalau mereka unsur dirinya merasa dirinya pandai, akhirnya mereka akan mendebat siapapun. Imam Syafi'i tak ada harga. Anda tengok sekarang banyak kan? Wa qala Syafi'i kada, wa qala Abu Hanifah kada, wa qultu ana. Wa qultu ana. Anjir, alisa hakada ya Ustaz Naim? Kenapa? Dan bahkan kita didorong untuk seperti itu. Mana syakhsiyah ente? Kenapa ente hanya ikut Syafi'i? Anda kena menunjukkan apa? Syakhsiyah Anda. Kita memang didorong untuk menjadi ahlul jadal. Apa itu ahlul jadal? Ahlul jadal adalah seseorang dia di atas awam, tapi di bawah khawas. Otaknya belum sampai khawas, tapi dia sudah belajar ilmunya khawas, paham? Atau mungkin dia orang awam tapi ada da'iyatut tolab. Ada di dalam hatinya itu, kenapa? Saya ingin belajar khilafiyat. Suf, itu setan, Suf. Masih belum bisa sholat, belum bisa puasa, belum bisa apalagi berzakat. Habib, saya nak tanya, bagaimana, apa yang rojih? Apakah wudhu itu batal dengan keluar ingus? Bukan ingus, apa? Darah, apa? Keluar darah dari hidung itu apa namanya? Indonesia cakapnya mimisan. Mana yang rojih? Apakah mimisan itu membatalkan wudhu kama qala bi Abu Hanifah atau tidak kama qala bi Syafi'i? Wallah, coba saya tanya, mubtilatul wudhu indah Syafi'i ada berapa? Saya tak tahu, Habib. Anda tak tahu tapi sudah belajar yang berkaitan dengan khilafiyat. Karena itu Anda kalau tengok di beberapa kampus, di beberapa tempat dipelajari fikih ala madhabil arba'ah. Padahal madhabnya sendiri dia belum. Wallah, di Jordan dulu ketika saya belajar fikihnya, pertama belajar ala madhabil maliki ibadahnya. Muamalahnya ada madhabis Syafi'i. Nanti munakahatnya ala madhabi Syafi'i tapi yang mengajar Hanafi. Akhirnya murid itu keluar, saya tak tahu saya ini Syafi'i atau Hanafi atau apa. Katanya apa? Hanafsyah. Hanafi, Syafi'i, dia tak tahu, dia tak tahu. Dia orang yang tidak mempunyai IC. IC-nya tak ada. Apa Anda ini? Orang kalau mempunyai masalah, awal yang diambil paspornya dahulu. Ketika paspor tak ada, Anda homeless. Ya macam ini, dia tidak tahu apa. Saya bukan Syafi'i, bukan. Saya Hanafi, bukan. Itulah Imam Ghazali yang ingin dijelaskan bahwasanya kok Anda awam, Anda kena tetap di batas awam. Kalau Anda melebihi batas awam, Anda bukan awam. Dan itulah yang diinginkan oleh Imam Ghazali, iljamul awam an ilmil kalam. Awam tak payah masuk ilmu kalam. Awam masuknya ilmu akidah, bukan ilmu kalam. Wah, awam.
ayatul mutasyabihat, tafwid atau takwil. Alamak, Anda tidak perlu tahu ada yang namanya ayatul mutasyabihat. Tidak akan ditanya di alam kubur. Yang ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa laisa madza tara fi ayatil mutasyabihat. Itu bukan urusan Anda. Itu urusannya mutakalimin. Iljaumul awam an ilmil kalam. Orang awam tak boleh cakap di dalam ilmu kalam. Yang cakap biarlah ulama. Kalau orang awam cakap, ulama tak punya laluan untuk cakap. Biarkan mereka cakap. Ini tuh suatu yang biasa. Orang awam tidak boleh cakap di segala ilmu yang dia tidak mampu. Tidak boleh cakap di dalam nahwu, tidak boleh cakap di dalam fikih, tidak boleh cakap di dalam hadis. Orang awam, atini rijal hadal hadis. Siapa? Sebutkan saja nama-nama orang di kedai. Dia tak akan tahu, dia tak akan tahu. Bahkan mungkin menyebutkan dalil hadis kepada orang awam berdosa. Wa ma dalilu hadhil masalah? Allahu akbar. Anda kira dalil cuma dalil hadis ya ini? Anda tidak pernah bagaimana cara untuk istinbat wal istikhraj. Ada yang namanya mafhum mukhalafah, ada yang namanya istishab, ada yang namanya qawadihul illah, ada yang namanya masarikul illah. Semua itu adalah sesuatu yang kompleks. Macam mana saya nak ajarkan kepada Anda? Karena itu orang awam dalilnya qaulul mufti. Mufti cakap itu adalah dalil wantahatil muskilah. Kalau Anda tak ingin jadi orang awam, belajar. Bukan maknanya Anda meminta dalil, Anda keluar daripada orang awam. Wallahu a'lam. Itulah yang ingin disampaikan oleh Imam Ghazali di akhir kelas kita kemarin. Kemudian kawannya Imam Ghazali bertanya, oke, sekarang saya ini orang awam. Agama ini banyak, terutama Islam. Islam ini banyak. Ustadz pun juga banyak. Mana ustadz yang saya pilih? Mana akidah yang saya pilih? Wahabikah? Syiahkah? Ahli sunnahkah? Saya tidak akan tahu. Saya tidak akan tahu mana yang benar di antara yang ketiga ini. Karena saya bukan ulama akidah. Terus saya harus pilih yang mana? Kan saya awam. Kalau saya masuk ke ainas shawab wa ainal khotok, mana yang benar, mana yang salah di antara akidah-akidah yang ada, saya keluar daripada orang awam. Terus macam mana? Katanya Imam Ghazali, irji' ilal kitabi wa sunnah dhahiruhu. Sila dibaca Ustaz Fauzul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fa in qala la budda min dinin a'taqiduhu wa a'malu bihi li asila bihi ila al-maghfirah wan nasu yakhtalifuna fil adyan wa bi ayyi dinin ta'muruni an akhudha yakni saya kena ada pegangan. Siapa yang saya pegang? Tuk guru mana yang saya pegang? Mana? Dan banyak ya, tuk guru E cakap berbeza, tuk guru B cakap berbeza. Mana yang saya pegang? La tuk guru walati kiri. Baca. Siapa yang dipegang? Fa'aqulu lid-dini usulun wa furu' wal ikhtilafu innama yaqa'u fihi. Agama punya usul dan furu'. Anda tidak boleh hanya taklid saja secara buta kepada tuk guru Anda, kepada ustadz Anda, kepada habib Anda. Itu tak boleh. Oh, yang penting Habib Ali Bagir cakap saya kena ikut. Haram musuh cakap asal itu. Terutama di dalam usuluddin. Tak boleh Anda macam itu. Anda harus tahu apa yang Anda yakini. Habib saya orang awam. Makna Anda ini orang awam, bukan Anda ini nol, tidak tahu apa-apa. Bukan itu maknanya. Orang awam maknanya Anda harus tahu usuluddin saja dan dhawahirus syariah. Di atas itu bukan tugasnya awam. Anda kena belajar. Anda kena belajar sampai derajat di mana Anda mengetahui usuluddin. Sekiranya ada tuk guru lain melanggar ini, Anda tahu kalau itu salah. Awam itu kena belajar sampai situ. Sekarang ini yang dikatakan orang awam maknanya tidak tahu apa-apa. Itu bukan awam, itu tahta awam. Tenggelam itu. Tak tahu apa namanya. Ayo. Ahlan Ustaz Badrul. Ayo. Amal usulu falaysa 'alaika an ta'taqida fiha illa ma fil Qur'an. Katanya Imam Ghazali, adapun usul, masail usuliyah, Anda cuma kena tengok Al-Qur'an saja. Bas.
Ada hal-hal yang memang Allah itu tidak menyembunyikan apa-apa. Itu yang wajib Anda yakini. Innallaha sami'un alim. Sudah, Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nanti apakah as-sama nau'un minal ilim au huwa sifatun mustaqilah, bukan urusannya awam, itu urusannya ulama. Kalau Anda berbicara di situ, benar pun Anda salah. Benar pun Anda salah, karena benarnya Anda bukan karena Anda tahu itu benar, tapi karena kebetulan. Loh, benar apa tidak saudara? Kebetulan saja ada benar. Oh iya, la'allahu nau'un minal ilim, bertepatan dengan pendapat Asy'ari. Itu bukan karena Anda tahu, tapi karena kebetulan. Karena itu benar pun Anda salah di situ. Ayo. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyembunyikan sifat dan nama-namanya bagi hambanya. Tidak menyembunyikan sama sekali. Yang wajib diketahui oleh hambanya sudah Allah jelaskan. Cuma tinggal Anda mau atau tidak membaca, itu saja. Hal-hal yang dhawahir ini Anda tidak perlu tuk guru. Tidak perlu tuk guru. Anda kena mengetahui dulu, saya pernah ditegur oleh guru saya. Menurut Imam Syafi'i, sholat fardu itu wajib. Sholat 5 waktu itu wajib. Tak boleh cakap itu. Anda mengetahui sholat 5 waktu wajib dari Al-Quran, dari hadis, bukan dari tuk guru. Anda mengetahui Allah itu ada karena Anda nador, bukan karena tuk guru Anda cakap Allah itu ada. Akhirnya Anda tidak beriman kepada Allah, tapi beriman kepada tuk guru Anda, kepada Habib Anda. Dan itu bukan sesuatu yang baik. Dibilang itu imanul muqallidin. Dan ada pendapat mengatakan tidak sah. Tidak sah. Ayo. Alaika an ta'taqida an la ilaha illallah wa anna Allah hayyun 'alimun qadirun sami'un basir. Ini semua sudah, ini adalah hal-hal yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Kamu cuma perlu untuk meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Innallaha hayy, hidup, alim, qadir, sami, basir, jabbar, mutakabbir, kudus, laisa kamitslihi syai'un, dan hal-hal yang lain yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Bas, ini saja yang wajib Anda ketahui. Ayo. La jami' ma warada fil Qur'an wattafaqa 'alaihi al-a'immah. Fadzalika kafin fi sihhati din. Wattafaqa 'alaihi al-a'immah, yang disepakati oleh a'immah. Karena itu pada hari kiamat seseorang yang awam tidak akan diadab kecuali kalau dia mukhaliful ijma'. Bukan mukhalif yang mukhtalafun fihi. Oh, dia makan orang ini makan keledai. Dia tidak akan diadab sebab makan keledai. Karena keledai itu haramnya mukhtalafun fihi. Imam Syafi'i cakap haram, yang lainnya cakap tak haram. Oh, dia makan babi, diadab. Karena tidak ada satu ulama pun cakap babi itu halal. Macam itu. Ayo. Wa in tasyabaha 'alaika syai'un, kalau Anda di Al-Qur'an menemukan lafat-lafat yang mutasyabih, lafat-lafat yang zahirnya itu makna yang tak benar, dan tidak mungkin itu ada pada zat Allah, Anda tidak perlu cakap tentang takwilnya. Cukup Anda cakap apa? Amanna billah. Itulah iljamul awam an ilmil kalam. Tidak perlu, oh yadullah fawqa aydihim. Apa itu yadullah? Kudrah kah? Inayah kah? Apa itu? Au ziyadatul kudrah kah? Amantu billah. Oke, dia tangannya bentuknya macam mana? Terus kalau Anda masuk ke dalam ombak itu, benar pun Anda salah. Karena benar Anda bukan karena Anda tahu itu benar, tapi karena kebetulan. Nasib. Wadah Ustaz Hanif. Orang yang cakap nasib. Apa? Nasib. Nasib, karena nasib saja Anda benar karena nasib, bukan karena Anda tahu itu benar. Amanna billah. Sof tengok. Jami' ma warada fi iljamil awam an ilmil kalam. Majority berputar takwil wa tafwid. Takwil wa tafwid. Maknanya orang awam kena cakap tafwid, tak boleh
takwil. Takwil itu biarkan tugasnya ulama, bukan tugasnya anta. Oke. واعتقد كل ما ورد في إثبات الصفات ونفيها على غاية التعظيم والتقديس مع نفي المماثلة واعتقاد أن ليس Kemudian sudah yakinilah bahwasanya yang ada di dalam Al-Qur'an semuanya itu adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya mumatsalah lil hawadits. Kalau memang ada kata-kata yad, katakan yad ini bukan maknanya tangan yang ada di dalam makhluk, tapi ini adalah sesuatu yang agung untuk Allah. Maknanya apa? Wallahu a'lam. Tapi confirm dia bukan tangan seperti tangannya makhluk. Itu saja, pas. Tidak lebih daripada itu. Ayo. وبعد هذا لا تلتفت إلى القيل والقال. Ba'da hadza la taltafit ilal qili wal qaul. Setelah Anda meyakini ini, jangan Anda tengok kepada qil wal qaul. Qil wal qaul ini cakap-cakapnya orang lain. Sudah. Otak, yat ini adalah tangannya di kanan. Hadza laisa min usuliddin. Anda tak tahu itu salah atau benar. Yang penting itu bukan tangannya makhluk. Apa maknanya? Wallahu a'lam. Ayo. فإنك غير مأمور به. Wallahu a'lam. Anda tidak disuruh untuk tahu, Anda tidak disuruh tahu apa makna hakikiyat, apa makna hakiki istiwa, dan Anda tidak mampu untuk menyelam di situ. Tidak mampu untuk menyelam di situ. Kalau Anda tetap menyelam, Anda boleh hanyut. Anda boleh hanyut. Ayo. فإن أخذ يتذهلك ويقول. Bukan yatadahlak, yatahadlak. Yatahadlak ini apa ya? Sudo pandai. Orang Indonesia cakapnya sok pintar. Itu namanya yatahadlak. Orang-orangnya sekolah rendah pun tak graduate tapi cakap macam profesor. Itu namanya yatahadlak. Orang awam ya nih, masih mungkin belajar agama setahun 2 tahun, akhoda yatahadlak. Mula dirinya apa? Apa cakapnya ya? Sok pandai. Yakni buat dirinya macam tuk guru besar. Padahal dia tuk guru pun tak sampai derajat. Tapi dia kira imamahnya besar, macam tayat lori. Cakap pasal. So tengok, baru belajar agama, cakap apa? Qad alimtu minal Qur'an anallaha alimun. Aku tahu di dalam Al-Qur'an Allah itu mencakap bahwasanya dirinya alim. Cuma saya tak tahu apakah alimun bisifatin zaidah atau alimun bidzat. Maknanya ilm itu hanya nisbah baina dzat wal khalaq. Nisbatul inkishaf. Atau ilm itu sifatun zaidah. Wallah. Hadhi khilaf bainal asy'ariyah wal mu'tazilah wa bainal asy'ariyah baina ba'dihim ba'd minhum Imam Razi. Yakni orang yang ambil PhD pun tidak akan bisa tukorir, mungkin tidak akan bisa yukorir hadal khilaf ala wajhi illa ulama ul kibar. Ente masih baru belajar alif ba ta, sudah cakap pasal hal alimun bi ilmin zaid au huwa alimun bi nafsidzat. Loh, bukankah ini seseorang ini masuk di sesuatu yang bukan level dia? Anda tak wajib tahu itu. Orang awam hanya wajib tahu anallaha alim bas. Jangan cakap bi ilmin au bidzat. Itu bukan tugas Anda. Itu adalah tugasnya para ulama mutakallimin. Ayo. قد علمت من القرآن أن الله تعالى عالم ولكنني لا أعلم أنه عالم بالذات أو بعلم زائد عليه وقد اختلف فيه Asy'ariyah wal mu'tazilah. Faqad kharaja bihadza an haddil awam. Orang awam tidak akan tanya pasal ini. Tidak akan tanya orang awam pasal ini. Macam mana Anda boleh tanya? Anda bukan orang awam. Ketika ada dawai, ada faktor untuk bertanya masalah ini, maka Anda sudah keluar daripada orang awam. Karena orang awam tidak akan paham masalahnya. Ayo. إذ العامي لا يلتفت قلبه إلى مثل هذا ما لم يحركه شيطان الجدل فإن الله تعالى لا يهلك قوما حتى يؤتيهم الجدل كذا ورد الخبر. Dibilang tidak mungkin orang awam itu akan sadar akan adanya permasalahan ini kecuali syaitonul jadal harrokahu.
ada setan jadal, memang menggerakkan hatinya dia untuk tanya-tanya masalah ini. Untuk tanya-tanya masalah ini. Dan Allah di dalam hadis mengatakan Allah tidak akan menghancurkan sebuah kaum kecuali orang awamnya berbuat macam orang alim. Maknanya bukan levelnya tapi cakap. Itu namanya syaitonul jadal. Dan ini al-jadalul madmum. Al-jadalul madmum. Ayo. Kalau sudah masuk, ketika dia tanya hal seperti itu, maknanya dia masuk ahlul jadal. Kalau sudah masuk ahlul jadal, obatnya berbeza. Kita kena beri dosis yang lebih tinggi. Ada kan orang yang sakitnya sikit saja, diberi panadol pun sembuh. Ada yang teruk, wah ini tak boleh panadol, kita beri yang lebih sedikit tinggi. Masih tak bisa, ICU. Kena ICU itu. Ayo. وإذا التحق بأهل الجدل فسأذكر علاجهم هذا ما أعيد به في الأصول. Inilah yang aku nasihati di dalam masalah usul. Hanya tengok dhawahir kitab was sunnah saja. Ayo. وهو الحوال على كتاب الله فإن الله أنزل الكتاب والميزان والحديد وهؤلاء أهل الحوال على الكتاب. Orang awam porsinya kembali ke kitab. Karena Allah menurunkan kitab, mizan dan hadid. Orang awam di kitab, maknanya dhawahir Quran saja. Dan itu mudah, mudah. Sekarang semua sudah ditalkhis dengan sifat 20, apa semua itu sudah dhawahir kitab was sunnah. Selesai masalah itu. Masalah itu sudah selesai. Kalau Anda tanya hal-hal yang tidak sesuai dengan awam, dan itu banyak. Sekarang saya tengok ini muntasyir. Akhir-akhir ini muntasyir. Ayo. Amal furu'. وأما الفروع أقول لا تشغل قلبك بمواقع الخلاف ما لم تفرغ عن جميع المتفق عليه. Adapun masalah furu'iyah, jangan menyibukkan dirimu di hal-hal khilaf. Selama yang wajib belum Anda ketahui semua. Yang wajib Anda ketahui, setelah yang wajib selesai baru Anda masuk ke yang khilaf-khilaf. Contohnya apa? Di dalam apa namanya, di dalam akidah sudah selesai. Di dalam fikih tahu yang wajib saja. Contohnya apa? Bekal di akhirat adalah takwa. Wa annal kasbal haram wal malal haram, bekerja yang tak baik, harta yang haram, harta yang tak baik seperti mencuri, ghibah, namimah, zina, mencuri, berkhianat, dan hal-hal selain itu dari yang haram muttafaq alaihi, jangan dilakukan. Selesai masalah. Riba apalagi banyak sekali. Wal faraid kulluha wajibah, hal-hal yang wajib itu contohnya sholat, zakat, puasa, semuanya wajib. Pas orang awam kena tahu macam itu saja. Kemudian kalau kamu sudah tahu semua hal yang berkaitan dengan haram dan wajib yang muttafaq alaihi, baru engkau akan aku ajari bagaimana cara keluar daripada khilaf. Ayo. وإنه طالبني بها قبل الفراغ من هذا كله فهو جدلي وليس بعامي. Oke. Orang ini masih belum selesai mempelajari yang fardu ain. Sudah tanya tentang masailul khilafiyah. Dinasehati, jangan tanya masalah ini. Selesaikan fardul ain dulu. Tak, saya kena tahu masalah ini. Maka dia sudah bukan ami lagi. Dia apa? Jadali. Dia sudah menjadi masuk ke dalam kategori jadali. Kalau jadali, obatnya berbeza. Ayo. ومتى تفرغ العامي من هذا إلى مواضع الخلاف أفرأيت رفقاءك قد فرغوا من جميع هذا ثم أخذ إشكال الخلاف bimukhannakihim. Hayhat katanya. Wallahi, bila orang-orang ami itu akan selesai belajar fardul ain. Yani maknanya sikit orang ami yang selesai belajar fardul ain karena mereka busy kerja, busy ini. Mungkin majelis hanya datang 1 minggu 1 kali,
1 jam saja. Bila nak selesai fardul ain. Belum selesai fardul ain sudah masalah khilafiyat. Begitu pula kawan-kawan engkau ahlu taklim ini, sudahkah mereka selesai masalah wajib sampai Anda ingin berdebat masalah halil hak yudraku bil akal obi imamil maksum? Hadi masalah khafiyah ya Syekh. Hadi masalah khafiyah. Ayo. Hayhat. Wallahi, maknanya kawan-kawanmu pun fardu ain belum selesai. Ayo. ما يشبه ضعف عقولهم في خلاف إلا بعقل مريض به مرض أشرف منه على الموت وله علاج متفق عليه بين الأطباء وهو يقول قد اختلف الأطباء في بعض الأدوية أنها حارة أو باردة وربما افتقرت Dia bilang, kondisi kawan-kawanmu itu, aku misalkan macam orang sakit yang sudah nak mati. Sudah sudah nak mati sudah. Ini sudah nak mati. Dokter tahu ini ada obatnya. Kalau dia minum obat ini sakitnya akan sembuh. Muttafaq alaihi. Semua dokter cakap sakit obatnya orang sakit ini Panadol contohnya. Diberi Panadol, saya tak nak. Ada khilaf, ada sakit lain yang ada khilafnya di situ. Saya tidak akan minum Panadol sampai saya tahu obat sakit yang lain. Alamak, sakit yang lain biarkan, yang penting Anda selamat. Dahulu setelah Anda selamat, Anda sembuh, baru cakap sakit yang lain. Atiba fi ba'dil adawiyah annaha harah au baridah. Beberapa obat itu ada yang panas, ada yang dingin. Panas dan dingin ini adalah istilah di dalam ulumul filsafat. Karena Ibn Sina kan juga tabib kan. Ada tibul kodim yang mana manusia dibagi menjadi 4. Apa namanya? Sofro, balgham, apa gitu dibagi menjadi 4. Adawiyah pun ada yang har, ada yang barid. Dan yang barid ini apa namanya? Berguna di beberapa penyakit, yang har di beberapa penyakit. Penyakit pun seperti itu, ada penyakit yang dingin, ada penyakit yang panas. Ini bukan perobatan yang sekarang, tapi tibul kodim. Rubbama iftaqartu alaihi yauman, kata dia, wallahi ada penyakit fulani ini saya tak tahu obatnya. Coba Anda buat kajian dulu. Setelah kajian itu selesai, kasih tahu saya. Mungkin saya akan perlu kajian itu. Ya Syekh, Anda sudah nak mati. Minum dulu Panadol, Anda sembuh, baru kita buat kajian. Bukan kajian dulu baru selesai. Karena mungkin kajiannya belum selesai, Anda sudah mati. Ayo. Sama masalah khilaf ini, jangan belajar khilaf dulu. Anda ini wajib saja masih belum selesai. Ayo. نعم لو رأيتم صالحا وتفرغ من حدود التقوى كلها وقال هو ذا تشكل علي مسائل فإني لا أدري أتوضأ من اللمس والمس والقيء والرعاء. Katanya Imam Ghazali, oke, kalau saya tengok orang soleh, semua sudah buat dia. Maksudnya yang wajib sudah dibuat semua, yang haram sudah ditinggalkan. Kemudian datang kepada saya Imam Ghazali, apakah aku wudhu daripada lams? Menyentuh wanita itu menurut Imam Syafi'i membatalkan wudhu. Menurut Imam Malik tak membatalkan wudhu. Karena aula mastumun nisa maknanya berjima, bukan menyentuh. Mas itu menyentuh kemaluan. Imam Abu Hanifah mengatakan menyentuh kemaluan tidak batal. Kenapa? Karena kemaluan itu adalah bagian dari tubuh. Apa beza kemaluan dan tangan? Sama-sama bagian tubuh Anda kan? Apakah Anda batal menyentuh tangan? Tak batal kan? Maknanya menyentuh kemaluan juga tak batal. Berbeza. Imam Syafi'i tak berbeza. Kemaluan bukan tangan. Buktinya kemaluan harus ditutup. Tangan tak wajib ditutup. Adakah orang berjalan tak buka kemaluan? Berbeza. Jangan samakan kemaluan dan tangan.
Ini khilaf Suf, ini di antara masail fikih muqarin. Semua punya dalil, semua punya dalil. Wal qoi waru'af, Imam Abu Hanifah muntah atau muntah. Qoi itu muntah. Qoi itu muntah, membatalkan wudu. Imam Syafi'i, Anda anak muntah 1 tan tak membatalkan wudu. Ru'af itu apa? Mimisan. Tak membatalkan wudu. Indah Imam Syafi'i, indah Imam Abu Hanifah membatalkan wudu. Orang tanya, mana yang rojeh? Mana yang rojeh? Ada khilaf kan? Mana yang rojeh? Wa anwi sauma billail fi Ramadan au bin nahar. Apakah puasa Ramadan itu wajib niat daripada malam hari atau cukup siang hari sebelum duhur? Imam Syafi'i tak boleh, kena Anda malam hari. Imam Malik tak, sebelum duhur pun oke. Sebelum duhur pun oke. Mana yang rojih? Imam Syafi'i simple, ihtiyat. Imam Syafi'i mengatakan muntah, apa namanya? Mimisan, walaupun tidak membatalkan wudhu, tapi sunnah wudhu. Pas. Maknanya kalau Anda ingin yakin sholat Anda benar-benar sah, wudhu Anda benar-benar sah, wudhulah dari semua yang ada khilaf. Selesai masalah. Karena indal Imam Syafi'i mengatakan al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar daripada khilaf itu mustahab. Simple kan? Simple. Dia masih tanya, Suf Imam, ada khilaf yang tidak bisa ihtiyat. Apa itu? Kalau khilafnya itu al-isbat wa nafi. Alamak. Ini Ami yang pandai ini. Khilafnya bainal isbat wa nafi. Kalau ini kan simple kan. Oh, apakah saya niat dari malam atau dari siang? Sahal Imam Malik yang mengatakan niat boleh pada siang hari. Malam hari niatnya sunnah. Anda kena niat ke malam hari. Kalau Anda niat malam hari, puasa Anda sah menurut Imam Malik dan menurut Imam Syafi'i. Dan puasa yang sah terhadap 2 madhab lebih afdal daripada puasa yang sah menurut 1 madhab. Kalau Anda niatnya siang hari, sah menurut Imam Malik saja, batal menurut Imam Syafi'i. Mana lebih afdal? Jelas kan? Sholat yang sah menurut lebih daripada 1 madhab lebih afdal. Yang menurut yang sah lebih dari 1 madhab lebih afdal daripada sholat yang sah cuma 1 madhab. Begitu pula puasa. Dan itulah qawaid ihtiyat ya duru ala hada. Qaidah ihtiyat itu berputar di antara masalah itu. So fa'aqulu lahu, silakan. Fa'aqulu lahu in kunta tatlubul aman fi tariqil akhirah fasluk sabilal ihtiyat. Fasluk sabilal ihtiyat. Ada bab khas di dalam fikih. Dalam qawaid fikih ada bab khas masalah ini, babul ihtiyat. Bagaimana cara ihtiyat? Tidak semua khilaf boleh ihtiyat. Ayo. Wa khudh mimma yattafiqu alaihi al-jami'. Fatawadda fi kulli ma fihi khilaf fa inna man la yujibuhu yastahibuhu, yang tidak mewajibkan mensunahkannya. Kenapa? Khurujan minal khilaf. Ayo. Dan khuruj minal khilaf ini tidak semua khilaf, Sof ya. Tidak semua khilaf, ada beberapa khilaf, ada dhawabitnya. Jangan nanti saya ajari khuruj minal khilaf mustahab, semua Anda praktekkan borong macam itu. Ini borong Cina nanti akhirnya. Anda praktekkan secara borong. Itu ada kaidahnya khusus. Tidak semua khilaf itu yusannul khuruju minhu. Khilaf mu'tabar. Bagaimana khilaf mu'tabar? Ada dhawabitnya. Ada dhawabitnya. Itu ada kelas khusus namanya kelas qawaid fikih. Ada qawaid yang mengatakan al-khuruju minal khilafi mustahab. Ayo. Wal siyam bil laili fi Ramadan fa inna man la yujibuhu yastahibuhu fa in qala huwa dha. Ayo, sekarang Imam Ghazali ada beberapa khilaf yang itu ya duru bedal isbati wa nafi. Macam mana? Tengok. Kunut subuh. Kunut subuh ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tak sunnah. Jahar bil basmalah. Jahar bil basmalah. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tak sunnah. Tidak bisa Anda ihtiyat di situ. Kalau Anda jahar, sunnah menurut Imam Syafi'i, tak sunnah menurut Imam Malik. Kalau Anda tak jahar, tak sunnah menurut Imam Syafi'i, sunnah menurut Imam Malik.
apapun yang Anda lakukan, Anda akan tidak menganggap yang lain. Ini adalah khilaf yang tidak bisa ikhtiyar. Begitu pula kunut. Ada yang kunut mengatakan dia itu sunnah, ada yang mengatakan tak sunnah. Tapi jelas bukan wajib. Maknanya kalau Anda baca kunut, sebagian ulama cakap itu makruh. Kalau Anda tak baca, sebagian cakap Anda meninggalkan ba'dun min abadis sholah. Anda kena sujud sahwi. Macam mana? Ini adalah khilaf yang kena Anda ijtihad. Anda kena ijtihad. Sila dibaca. فإن قال هو ذا يثقل علي الاحتياط أو يعرض لي مسائل تدور بين النفي والإثبات فلا أدري أأقنت في الصبح أم لا وأجهر بالتسمية أم لا فأقول له الآن ijtihad. Di dalam masalah seperti ini Anda kena ijtihad. Anda kena ijtihad. Bukan ijtihad fil adillah. Ijtihad di ulama mana di antara a'immatul arba'ah yang Anda pandang paling alim. Yang Anda pandang paling alim. Wallah, Imam Abu Hanifah menurut Anda lebih alim. Kenapa? Karena mutakaliman. Karena mutakaliman. Lah, Imam Syafi'i lebih alim. Kenapa? Karena hujjatan fil lughah. Nah, ini kan ta'arud kan? Ta'arud. Mana Anda yang lebih? Anda yang lebih yamil ilaihi dhannu. Di sini Anda kena ijtihad. Ayo. اجتهد مع نفسك وانظر إلى الأئمة أيهم أفضل عندك وصوابه أغلب على قلبك. Yang benarnya itu lebih dominan di dalam hatimu. Kama lo kunta, seperti kalau engkau sakit. Oh, saya sakit teka. Saya sakit teka. Ada beberapa dokter. Saya nak kemana? Dokter E pakar, dokter B pakar, C pakar, D pakar. Semuanya pakar, tapi mana yang lebih baik? Loh, saya kan ijtihad kan. Saya tanya, Anda dokter E kan? Oh, pernah, Habib. Nah, oke. Dokter ini pernah? Oh, pernah. Semua pasien yang saya tanya, cakap dokter B semuanya oke. Minimal hati saya akan condong ke dokter B. Itu caranya ijtihad. Ayo. كما لو كنت مريضا وفي البلد أطباء وإنك تراجع بعض الأطباء باجتهادك لا بهواك وطبعك. لا بهواك وطبعك. Bukan Anda tengok tabib ini bukan dengan hawa nafsu Anda. Saya suka dengan dokter ini. Kenapa? Handsome. Anda nak cari istri, nak cari suami, atau nak cari dokter Anda? Kenapa Anda tengok dokter dari handsome-nya, bukan dari skill-nya? Ayo. Sama, yang Anda pakai untuk memilih dokter juga Anda boleh pakai untuk memilih imam. Wallahi Imam Ghazali fi ghayah. Apa saya bilang ya? Fi ghayatil insaf. Fi ghayatil insaf, dan ditakbirkan dengan cara yang mudah. Dengan cara yang mudah. Ayo. Wa man ghalaba ala dhannika annahu al-afdal fatba'hu fa in asaba fima qala 'inda Allah falahu wa laka ajran. Apa yang Anda tengok daripada imam itu, yang Anda dominan di dalam hati Anda, ikuti. Kalau dia benar, maka falahu untuk imam itu dan untukmu 2 pahala. Kalau dia salah, falahu wa laka ajrun wahid, ajrul ijtihad. Karena Allah tidak menyuruh kita benar. Allah menyuruh kita berusaha. Kenapa? Karena ini mazhabnya Asy'ari semacam itu. Natijah itu di luar dari kemampuan manusia. Dibilang natijah dan muqaddimat, hubungannya itu alaqah adiyah. Anda cuma bisa untuk muqaddimah. Ketika Anda sampai ke muqaddimah, ketika Anda muratib muqaddimah, natijah tidak harus ada. Terpulang kepada Allah. Hasil daripada usaha Anda di luar kemampuan Anda. Selama itu di luar kemampuan Anda, maknanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bas. Allah tidak menyuruh Anda untuk benar. Allah menyuruh Anda untuk berusaha. Berusaha yang benar. Bukan berusaha apa itu? Berusaha pura-pura berusaha.
Ayo. ولذلك قال رسول الله Nanti ini ada bab khusus di dalam usul fikih namanya musawwibah wal mukhatti'ah. Musawwibah dan mukhatti'ah. Alal mu'tamad inda Syafi'i, mukhatti'ah itu yang mu'tamad. Ayo. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. Karena ada hadis mengatakan barang siapa berijtihad kemudian benar, maka dia mendapat 2 pahala. Pahala untuk ijtihad, pahala berusaha dan pahala benar. Yang salah cuma mendapat pahala berusaha saja. Dia salah tidak mendapat pahala. Itulah yang namanya mukhatti'ah. Makna mukhatti'ah salah satu ada yang benar. Jelas a'immatul arba'ah itu tidak semua benar. Ada satu yang benar, yang lainnya salah. Cuma mana yang benar? Anda tak tahu. Benar, salah pun mereka benar. Kenapa? Karena mereka berusaha. Mereka berusaha, berbeza dengan Anda. Benar pun Anda salah. Karena Anda tidak pernah berusaha. Waraddallahu ta'ala al-amra ila ahli al-ijtihad wa qala la'alimahul ladzina yastanbituna. Betul pula di beberapa ayat Allah mengembalikan permasalahan yang pelik, yang penat kepada orang ulama. Maknanya orang ulama ahlul ijtihad akan tahu bagaimana cara untuk mengetahui kebenaran. Ayo wartadul ijtihad di ahlihi. Dan Rasul dan Allah rela ijtihad bagi ulama. Dan ini hadis hadis masyhur jiddan, hadisnya Mu'adz bin Jabal ketika disuruh untuk menjadi qadhi di dalam Yaman. Karena tidak semua kejadian ini ada hadisnya. Rasulullah tanya, kalau ada case yang tidak ada hadisnya, macam mana? Kalau ada case macam mana? Saya akan tengok kitab. Di kitab tak ada. Sunnah tak ada. Ijtihad pas. Bagaimana itu ijtihad? Bitatabu'il asbah wan nadhair. Tatabu'il asbah wan nadhair. Ada hal-hal yang mirip. Masalah ini mirip. Masalah ini mirip dengan masalah itu. Hukumnya sama, tapi tidak semua mirip itu sama. Tapi ada beberapa mirip itu sama. Itu namanya bab khas, namanya qiyasus syabah. Qiyasus syabah. Saya punya tesis PhD, tesis master di dalam bab ini. Ayo. Bima tahkum qala bi kitabillah